Gadis itu hanya mengirim pesan singkat, cium sayang, untuk ibunya. Namun tak disangka pesan itu muncul di layar ponsel CEO. Melihat kejadian ini, gadis itu merasa malu dan ingin menghilang. Barulah saat itu ia menyadari. Ternyata selama sebulan ini ia selalu mengira CEO adalah ibunya saat chatting. Semuanya dimulai sebulan yang lalu. Ketika ibunya mengirimkan gambar, ibunya menyadari bahwa anaknya memblokirnya. Sementara gadis itu sudah lupa kalau ia memblokir ibunya. Karena itu, ia mengirimkan pesan itu kepada CEO yang foto profilnya persis seperti ibu. CEO yang menerima pesan itu, awalnya berniat memberitahu gadis itu. Namun gadis itu malah mulai mengeluh tentang perusahaan. Ia mengatakan bahwa sekretaris terus mengganggu CEO. Mencoba mendekati posisi tinggi. CEO yang melihat pesan itu, langsung menegur sekretaris yang ada di sampingnya, memintanya memperhatikan penampilan, dan menyuruhnya untuk memesan kopi untuk para karyawan. Sekretaris yang marah pun keluar dari kantor, lalu menyuruh gadis itu untuk membeli kopi untuk seluruh perusahaan. Sebagai magang, gadis itu tak bisa berbuat apa-apa. Lalu ia mengirim pesan kepada ibunya mengeluh tentang kejadian itu. Tak disangka, beberapa detik kemudian, CEO keluar dari kantornya, dengan tegas mengatakan bahwa dia yang menyuruh sekretaris membeli kopi, bukan gadis itu. Jika gadis itu tak mau, bisa langsung mengundurkan diri. Sekretaris yang licik hanya bisa marah dan pergi membeli kopi. Melihat kejadian ini, saudara perempuan CEO datang untuk menguji gadis itu. Setelah mendengar bahwa CEO sengaja membalas dendam pada sekretaris itu, saudara perempuan CEO merasa ada yang tidak beres. Dengan alasan melaporkan pekerjaan, ia mendekati CEO untuk bertanya lebih lanjut. Namun CEO terus mengalihkan topik, dan dengan kejam memotong uang saku saudara perempuannya selama sebulan, langsung mengusirnya keluar. Namun saudara perempuan CEO sudah memutuskan untuk menjodohkan keduanya. Gadis itu pun memperingatkan ibunya, jika tak dibalas pesan, harus mengirimkan 200 red envelope. Ketika CEO melihat pesan itu, ia langsung mengirimkan 20.000, yang membuat gadis itu terkejut. Saat itu juga, sekretaris datang membawa kopi. Gadis itu memanfaatkan kesempatan untuk memotret kondisi sekretaris yang berantakan dan mengirimkan ke ibunya. Mengeluh bahwa sekretaris setiap hari hanya berpikir untuk mendekati CEO, sambil menyiksa karyawan. Ia bahkan mengancam bahwa CEO akan memberinya proyek untuk perayaan ulang tahun perusahaan bulan depan. Padahal semua proyek itu sebenarnya bukan dia yang kerjakan. Semua prestasi akhirnya akan dia ambil. Mendengar kenyataan ini, CEO sangat marah. Langsung mengumumkan siapa yang akan bertanggung jawab atas proyek perayaan ulang tahun. Saat itu sekretaris dengan penuh percaya diri berdiri. Namun CEO malah mengatakan bahwa proyek itu akan diberikan pada gadis itu, yang membuat sekretaris langsung kehilangan muka. Saudara perempuan CEO yakin bahwa CEO pasti menyukai gadis itu. Gadis itu ketakutan dan cepat-cepat menutup mulutnya, menjelaskan bahwa itu hanya kebetulan. Terlebih lagi, ia sudah memiliki pasangan yang dijodohkan. Mendengar itu, sahabat gadis langsung memberitahukan berita ini pada CEO. Saat yang bersamaan, ibu CEO menelepon dan memberitahu bahwa ia akan membawa gadis itu untuk melihatnya saat perayaan ulang tahun perusahaan di akhir bulan. CEO sebenarnya ingin menolak, namun ia terkejut mengetahui bahwa gadis itu adalah tunangannya. Kemudian ibu CEO mengirimkan foto gadis itu, namun karena sinyal buruk, foto itu gagal terkirim. Sementara itu, paman gadis itu juga meneleponnya, memberitahunya untuk datang ke hotel di akhir bulan dan bertemu dengan pria yang sudah dijodohkan sejak dulu. Ternyata gadis itu dan CEO sudah dijodohkan sejak kecil. Hari perayaan ulang tahun pun tiba. Sebelum acara dimulai, gadis itu sedang mengatur perangkat proyektor. Tanpa sadar ia memegang ponsel CEO. Ia juga tidak tahu bahwa staf sudah dibeli oleh sekretaris licik, yang berniat membuatnya malu di acara itu. Kemudian sekretaris licik itu memanfaatkan ketidaksadarannya untuk diam-diam mengirimkan data yang memalukan ke ponselnya. Tak lama kemudian, ibu CEO tiba di lokasi acara, langsung mengenali